Halo semuanya, Sawadee-krab. Selamat datang kembali di segmen analisa. Tim kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak kembali menegaskan bahwa kalau seandainya sudah ada orang yang mengaku sebagai penembak dari Baradae, kenapa sih, Brigadir J ya, kenapa Baradae itu nggak langsung dijadikan tersangka? Harusnya itu sudah bisa memenuhi pasal yang cukup untuk menahan dia. Tapi kan kita juga tahu bahwa Baradae profesinya adalah sebagai seorang anggota BRIMOB ya, yang diperbolehkan melakukan tembakan untuk melindungi diri. Ini adalah sesuatu hal menurut aku kenapa dia tidak dilakukan penahanan. Terus juga dikritisi mengenai tidak dipasangnya polis line di lokasi TKP, terus juga tidak libatkan reserse dan juga Inavis, periksa selongsong dan juga gelagatnya. Sebenarnya sudah ada beberapa hal yang mulai diwujudkan dari pihak kepolisian, walaupun ini adalah beberapa SOP yang dinilai kita cukup janggal ya pada saat terjadi di detik-detik lah pada saat diolah TKP, karena itu adalah bagian yang sangat krusial sekali untuk menjaga virginitasnya dari TKP tersebut. Nah, ditambahkan juga mengenai bukti ancaman yang dilakukan oleh seseorang di bulan Juni dan terakhir adalah 1 hari sebelum terjadinya penembakan tersebut, 7 Juli, itu HP-nya sudah diberikan ke penyidik. Di situ sudah sangat jelas bahwa almarhum Brigadir J sudah pamitan selama-lamanya ke sang pacar. Ini juga kita lihatnya dari dua sisi ya. Apakah pamitan ini adalah pure berhubungan dengan kasusnya, ataukah pamitan ini adalah hubungan antara dua manusia? Mungkinkah sudah tidak saling cinta atau ada permasalahan lainnya? Tentunya kan tidak bisa kita menjadikan itu sebagai suatu indikasi ke sana. Motif ya memang bisa menjadi motif petunjuk, tetapi kan harus diklarifikasi dengan data-data lainnya. Tapi coba kita baca dulu apa yang disampaikan di sini ke pacarnya Brigadir J pada saat itu. Ini kalau ini ditangkapnya, aku tangkap ini di bulan Juni teman-teman yang disampaikan ini. Iya, ini foto sedih, kalian tahu foto sedih yang sudah beredar di mana-mana dan diupload juga oleh tim kuasa hukumnya. Itu fotonya diambilnya tanggal 21 Juni 2022 hari Selasa, jam 23:43 waktu Indonesia Barat. Jadi ini bukan foto yang sehari sebelum kejadian, ini juga perlu diluruskan ya. Pada saat kita mengkritisi juga kita tahu ya mana yang faktanya, mana yang masih menjadi asumsi. Itu adalah beberapa yang akan aku bahas di sini. Dikatakan di sini bahwa saya barangkali tidak sempat memohon maaf. Ini Brigadir J ngomong ke pacarnya Vera di bulan Juni itu. Saya barangkali tidak sempat memohon maaf atas perbuatan dia yang salah ke kekasihnya. Oke, dan saya mohon dimaafkan dan minta izinkan untuk pergi. Oke, diminta untuk cari pria yang lain. Ya, itu adalah hal yang aku melihatnya juga membaca sedih juga ya pada saat Kamarudin Simanjuntak menceritakan apa isi pesannya ya, minta maaf, kemudian minta maaf atas perbuatannya apa, nggak tahu, minta izin untuk pergi selamanya, kita nggak akan ketemu lagi, diminta untuk cari pria yang lain. Kan ini juga bukan berarti langsung relatable gitu ya, related dengan kasusnya. Apakah ini adalah hubungan pribadi doang ataukah berurusan dengan kasusnya? Itu harus diselidiki untuk menjadi petunjuk. Karena kan kalau boleh dibilang ini adalah barang bukti, belum tentu akan menjadi alat bukti ya. Kalau nggak relevan ya nggak masuk alat bukti. Reaksi dari pacarnya ngomong pada saat itu adalah kenapa dia itu men-screenshot reaksi ini, karena ya dia nanya, kamu lagi sakit kah? Karena ekspresi wajahnya begitu sedih sampai nangis. Akhirnya sang pacar juga screenshot karena dinilai sangat aneh sekali. Oke, antara hubungan pribadi atau masalah berhubungan dengan kasusnya. Ancaman yang didapat, dia mau dihabisi oleh skuad lama. Ini peristiwa yang berulang, alasannya kalau naik ke atas akan dihabisi, katanya gitu. Apakah Brigadir J ini adalah dugaannya whistleblower, ataukah ke atas ini adalah naik tangga? Tentunya ini juga menjadi petunjuk. Tapi kalau aku baca ya, pesan yang dibalas, ada salah satu capturean dari Metro TV ini, Ade tahu abang lagi banyak masalah. Ini berarti dari pacarnya, dari Vera ya. Sepusing-pusingnya abang, jangan lupa berdoa sama Tuhan. Tidak ada yang tak mungkin, sekejap Tuhan bisa merubah hati seseorang. Didoain yang jahat sama abang. Dan berdoa supaya Tuhan bantu abang menghadapi masalah. Ade selalu bawa abang dalam doa Ade, supaya selalu abang ingat Tuhan dan supaya Tuhan selalu bersama abang.
Semangat ya, jangan kasih kendor. Makasih ya, D. Ini jam 23.42, 23.54. Nah, dari Vera, dugaannya yang menulis ini adalah 23.42. Dijawabnya itu jaraknya sekitar 12 menit. Apakah aku juga takutnya ini nggak relevan sama kejadian sebenarnya? Bisa aja, mohon maaf nih dugaannya juga. Karena kita ngomongin masalah kemungkinan ya. Siapa tahu aja memang Brigadir J ingin putus dengan pacarnya, ataukah memang beneran ini berhubungan dengan kasusnya. Jangan sampai ini malah dihubung-hubungkan, you know what I mean ya, tanpa bermaksud untuk menyinggung Vera, karena kita kan sedang ngomongin dugaan, kecuali kalau sudah ditemukan ada kejadian sesuatu hal, alat bukti atau barang bukti, gara-gara ini nih skuad lama yang melakukan begini-begini dan dia yang menembak, membuat manipulasi dan sebagainya, ada data yang baru, nah baru kita bisa confirm ke sana. Tapi kan ini masih menjadi dugaan teman-teman. Kemudian juga kenapa mereka nggak langsung ditangkap menurut dari keterangan Kamarudin Simanjuntak ya, seperti aku bilang tadi itu kan masih dalam tugas seorang Brimob ya, dan mereka juga dilindungi undang-undang, boleh melakukan pembelaan diri. Nah, dugaan iri hati ini kok bagi aku juga cukup bukan berat ya, cukup memang bisa masuk akal, tetapi kok bukti-buktinya kurang begitu mendukung ya. Misalnya kalau memang iri hati, dugaan antara kecemburuan antara sesama anggota skuad atau teman kerja, kenapa harus melibatkan istri jenderal gitu atau keluarga jenderal? Bukankah kesetiaan di kepolisian itu tinggi sekali kan ya? Loyalitasnya itu tinggi banget mereka. Kok malah mengikutkan dengan hal-hal seperti ini? Bagi aku yang cukup janggal sekali apa yang sebenarnya terjadi gitu. Kemudian kalau aku lihat komentar dari ayahanda dari Brigadir J, Samuel Huta Barat, mengaku bahwa dia nggak pernah mendapatkan cerita mau diancam dan sebagainya. Aku paham lah, kalau putra daerah, aku juga anak daerah gitu kan ya. Itu pasti kita nggak mau menceritakan hal-hal buruk yang terjadi ke kita, ke orang tua, biar keluarganya nggak panik. Itu make sense lah. Dia cerita hubungannya sangat baik dengan keluarga Pak Sambo. Kami belum pernah ketemu memang dengan keluarga jenderal, makanya saat dengar kronologi itu, kami sangat shock sekali karena selama ini diceritakan bahwa hubungannya baik sekali, dianggap seperti anak, sudah seperti itu. Oke. Kemudian ada juga profil dari Baradae. Ini adalah foto yang kita lihat. Coba mana profil Baradae. Nah, ini dari Metro TV teman-teman yang mengumpulkan ini adalah rilis dari Kapolres Jakarta Selatan di tanggal 13 Juli 2022. Namanya adalah Richard Eliezer Pudidang Lumio. Profesinya Brimob, penghargaannya penembak nomor 1 di Resimen Pelopor Korps Brimob, pendidikannya Pusat Pendidikan Brimob Watu Kosek Jawa Timur 2019. Oh, jadi masih sangat muda sekali ya teman-teman, di bawah 30 tahun, mungkin masih 20-an tahun, sangat muda sekali. Terus juga dari sini kita bisa melihat bahwa datanya ini menunjukkan bahwa dia punya kemampuan menembak yang cukup jago ya. Juara 1 loh, nomor 1 di Resimen Pelopor Korps Brimob. Oke, itu adalah satu hal yang berusaha untuk dirasionalisasikan kenapa 5 kali tembakan Baradae bisa langsung mengenai Brigadir J. Itu yang aku tangkap dari data yang dirilis ini, bahwa dia memang sebegitu jagonya. Kemudian juga Brigjen Pol Ahmad Ramadan, Karopenmas Mabes Polri, juga mengatakan, kita ingat di beberapa waktu lalu bahwa penembakan itu dilaporkan itu jam pukul 17.11 waktu Indonesia Barat oleh Kadif Propam Polri, dan berarti kan itu artinya setelah kejadian berakhir kan. Nah, memang ini make sense kenapa waktu kematiannya adalah jam 17 yang setelah 11 menit lah setelah Brigadir J meninggal dunia. Kemudian juga beliau tahu ada kejadian tapi sedang tidak berada di rumah. Ini sudah aku bahas di video sebelumnya dan terserah kalian judgementnya seperti apa. Ade Firmansyah Sugiharto, Ketua Tim Dokter Forensik, kita ingat juga kemarin mengatakan, kami sudah temukan bekas luka tapi harus dipastikan itu sebelum atau sesudah kematian dengan proses laboratorium. Jadi secara kasat mata, luka-luka bekas sebelum atau setelah kematian itu nggak bisa dibedakan ya, karena harus dibelah dulu, dilihat jaringan sel darah putihnya apakah, karena kalau setahu aku ya saat aku ngobrol, karena di YouTubeku juga sering ngobrol dengan dokter forensik, pada saat kita hidup ada luka itu ada kayak sel darah putih gitu kan yang untuk melapisi peradangan lah. Kalau kita dalam keadaan hidup agar menghindari peradangan, kulit kita mengeluarkan sel tertentu atau zat tertentu karena untuk melindungi peradangan. Tetapi kalau sudah meninggal dunia setelah kematian, itu tidak akan keluar sel-sel atau zat-zat tersebut, yang itu bisa dicek dari laboratorium. Menurut aku ini bukan hal yang sulit buat dicek secara laboratorium untuk dikonfirmasinya.
Nah, kemudian Roslyn Simanjuntak, tante dari Brigadir J, juga mengatakan keterangan di sini tentang ini teman-teman, bahwa kami tuh hanya ingin keterus terangan saja dari keluarga jenderal. Kalau minta maaf atau mengakui atau sesuatu hal, pasti kami manusia akan mengampuni. Kalau kesalahan orang pasti kami ampuni dan kami memberikan maaf. Tetapi kami hanya ingin, ya mungkin kayak komunikasi gitu ya, pengen ditelepon, at least mengucapkan kayak turut berduka cita dan sebagainya. Tapi aneh juga sih, karena kan tuduhan dari mereka adalah dilakukan pelecehan seksual dan percobaan kekerasan juga kan. Ya, memang ada satu sisi manusiawi harusnya bisa, tapi secara hukum ya nggak bisa gitu. Saya adalah korban juga. Jadi kedua belah pihak kan memang mengklaim sama-sama korban, dan nggak salah karena kedua belah pihak juga laporannya sudah masuk ke dalam tahapan penyidikan di kepolisian. Itu dulu yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjas di Thailand, serta subscribe channel YouTube ini karena semua konten yang aku upload ke sosial mediaku ada beberapa bagian yang tidak aku upload satu sama lainnya karena alasan tertentu. Jadi terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kabun kerap semuanya. Bye-bye.